Oke guys, kita ketemu lagi. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang cara bikin buku kas dari Excel guys. Kalau kemarin saya bikin dari papan ya guys ya, dari buku fisik gitulah ke papan ya. Nah, sekarang kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, yang lebih canggih, tentunya yang lebih gampang lagi ya guys ya. Jadi kita pakai Excel. Nah, ini dia, kalau kita ingin mau memulai bisnis, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memisahkan uang pribadi kita dengan uang bisnis guys. Saran dari saya, kita harus punya 3 kas atau 3 rekening guys. Apa itu Mas Erik? Ya, kas itu tempat untuk menyimpan uang guys. Contohnya dompet gitu ya. Misal ya dompet lah gitu. Saya nggak ada dompet ini guys. Bisa juga toples guys. Terserah, pokoknya tempat itu bisa untuk menyimpan uang kita guys. Nah, hal yang paling umum kan dompet biasanya. Dompet cewek ya nggak apa-apa guys, yang biasanya dari toko emas gitu guys, itu nggak apa-apa, itu juga bisa dijadikan sebagai kas. Nah, kita harus, saran saya guys, minimal kita itu punya 3 kas ya guys ya. Yang pertama itu kas keluarga, ini kas keluarga guys. Lalu kas usaha. Satu lagi saya sarankan kalian punya rekening guys di bank, terserah mau rekening BCA atau Mandiri atau apapun ya. Jadi kalian punya 3 guys. Nah, gunanya apa? Satu, kas usaha ini ya tempat uang usaha guys. Nah, kas rumah tangga ya ini isinya ya uang untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu tabungan itu buat apa? Rekening di bank itu buat tabungan masa depan guys. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi ketika kalian membuka usaha, ya kalian harus ambil uang dari kas usaha ini guys, dari dompet usaha ini, dari kantong ini guys, kantong usaha ini. Jangan ngambil dari sini guys. Itu. Jadi pertama kita masukin nih, cemplungin duit nih ke kas usaha. Misalnya mau buka usaha bakso ya guys ya. Nah, kita tentukan saya mau butuh modal berapa ya untuk menjalankan bakso. Misalnya 10 juta. Ya udah cemplungin nih ke sini 10 juta. Nah, untuk kas keluarga guys, kita cemplungin juga. Kita sehari-hari hidup berdua dengan istri itu butuh duit berapa sih? Nah, cemplungin di sini nih saldo awalnya. Misalnya 1 juta lah. Masukin duit 1 juta ke sini. Nah, nanti guys, kan ini buat jualan nih. Ya udah dari sini duitnya diputar. Ada lebihnya, terus ambil dari sini, masukkan ke sini buat makan sehari-hari ya guys ya. Nah, terus kalau duit usaha kita udah banyak, baru kita bisa nabung guys. Kita ambil duit dari sini, masukkan ke rekening. Nah, ngambilnya berapa besarannya nanti saya detailkan ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Ingat, minimal punya 3 ya guys ya, saran saya guys. Jadi punya kas usaha, kas rumah tangga, sama satu lagi adalah rekening bank buat tabungan masa depan kalian guys bersama istri kalian. Oke, yuk lanjut. Sekarang saya akan ajarkan caranya bikin buku kas usaha ya guys ya. Nah, ini dia. Oke, kasih judul ya guys. Terus nah ini sheetnya Februari guys. Jadi saya setiap sheet itu setiap bulannya. Nah, kolom-kolomnya ini guys, tanggal, keterangan masuk keluar saldo. Nah, ini untuk yang kas usaha guys. Kita kasih warna ini. Nah, terus tadi kan kita juga punya kas rumah tangga guys. Nah, kita bikin satu lagi di sini nih, kas.
Ini ya guys, ini di copy aja. Hanya dibedain tapi guys. Oke. Oke, kolomnya mungkin disamain. Nah, baru 2 ya guys. Kita bikin satu lagi guys. Kita bikin rekening. Nah, mungkin di sini lucu rekening kas rekening rekening tabungan. Sip. Kolomnya dibesarin. Warnanya kita ganti. Mantap guys. Nah, ini asumsinya kita sudah punya 3 kas guys. Nah, sesuai dengan cerita saya yang tadi guys. Jadi kita harus punya 3. Oke, nah lanjut. Nih, sekarang di sini gimana cara ngisinya Mas Erik? Nah, ketika kita mau memulai usaha pasti kita punya modal guys. Nah, mau buka usaha, saya mau buka usaha bakso. Oh ya, bakso. Ini usaha bakso. Oh sorry guys. Namanya di sini. Guys. Nah, tanggal 1 Februari punya modal nih, modal awal usaha berapa? Hanya 10 juta ya, atau berapa mana? Sama dengan saya kasih ini dia. Oh sorry guys, ini kurang 1. Ini guys. Nah, kita ngomongin kas usaha dulu ya guys. Ini saya tunjukin cara ngisinya. Jadi ada kolom keterangan masuk keluar saldo. Nah, namanya modal usaha. Berarti kan kita punya duit tuh guys. Kita masukin ke kas usaha ini. Nah, berapa nilainya? 10 juta. 10 juta itu masuk di kolom masuk guys. Karena kan uang kita dimasukin di situ. Akhirnya saldonya jadi nambah 10 juta. Saldo itu ya sisa akhir ya guys ya, itu saldo. Next, tanggal 2 Februari ada transaksi apa? Nah, pada intinya gini guys, yang namanya mencatat itu ya guys ya, setiap kita melakukan transaksi guys, maka transaksi itu dicatat. Transaksi itu apa? Ya, transaksi itu ya kita ngeluarin dan masukin duit apa aja, ya udah itu dicatat. Nah, contoh nih, misal nih apa ya? Ya contohnya kalau saya mau buka usaha bakso, berarti kan saya butuh gerobak dan saya belum punya gerobak. Gimana caranya saya biar punya gerobak? Nah, saya beli aja deh gerobaknya deh. Beli gerobak ini guys. Aktivitas pembeli ini adalah transaksi guys. Kita bertransaksi itu, kita membeli itu. Oke, nah itu harus dicatat guys. Ingat konsepnya ya, setiap ada transaksi yang menambah dan mengurangi uang kita wajib catat guys. Itu namanya konsep pembukuan seperti itu. Itu menurut saya guys ya. Nah, kita beli gerobak, namanya beli gerobak itu kita kehilangan uang atau dapat duit. Nah, kita kehilangan uang tapi kita dapat gerobak guys, berarti kita ngeluarin duit. Nah, gerobaknya berapa? Misalnya 3 juta, 2 ke 4 mana. Nah, lalu kita punya uang 10 juta dipakai buat beli gerobak 3 juta, sisanya berapa? Nah, sisanya 7 juta. Nah, enaknya nih guys, kalau kita pakai Excel, kita bisa dihitungin otomatis. Karena Excel itu canggih guys. Yang penting kita masukin perintah rumusnya aja. Rumusnya itu sederhana guys. Ini ini ditambah ini
dikurangi ini, gitu guys. Lo kan langsung dihitungin. Nah itu pada tanggal 2 saya beli gerobak bakso guys. Terus tanggal 2 lagi misalnya saya beli apa lagi? Beli peralatan bakso, ya, kayak piring, mangkok, sendok, garpu, apalagi itu guys, pengaduk itu guys, pokok semua peralatan, ya gelas mungkin. Nah, itu saya beli, saya tulis namanya beli peralatan bakso global jadi satu. Nggak usah beli piring berapa, beli ini berapa, ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau rinci seperti itu, nggak apa-apa, itu malah bagus. Cuma contoh saya ini global ya guys, biar cepat aja lah. Oke. Nah, beli peralatan bakso berapa? Misalnya saya beli peralatan bakso total 1 juta guys. Nah, kenapa tadi pencet guys? Nah, ini gimana caranya Mas Erik biar di sini otomatis berkurang? Ya tinggal ditarik gini aja guys. Mantap. Nah, ini enaknya pakai Excel. Kita nggak perlu ngitung guys, karena kita sudah masukin formulanya tadi itu. Nah, ini dia formulanya. Lalu kita sebelum membuka usaha bakso, apalagi kita sewa tempat ya guys. Kita ya sewa tempat. Nah, cari tuh tempat yang strategis buat kalian jualan di situ. Nah, saran dari saya kalau UKM, cari yang sewa tempatnya itu bisa per bulan ya guys. Kenapa? Ya biar modal kalian cukup guys. Konsep bisnis ya guys, tak kasih tahu. Pergunakan modal yang sekecil-kecilnya guys. Jadi kalau bisa ngeluarin duit kecil dan bisnis sudah bisa jalan, ya udah pakai duit kecil aja guys. Nah tapi kalau duit kecil nggak bisa, dengan duit kecil bisnis kita nggak bisa jalan, ya udah terpaksa kita pakai duit besar guys. Nah dalam hal ini saya cari tempat sewa yang bisa dibayar per bulan guys. Jadi kadang ada tempat sewa yang mewajibkan harus sewa, harus langsung 1 tahun atau langsung 2 tahun. Wah, kalau ketemu seperti itu nego aja guys, Bu. Saya nego ya, saya mampunya sekian per bulan. Nah misalnya nih, ini setahunnya harga sewanya 12 juta, langsung setahun ya guys. Nah, kalian tawar tuh, kan kita mikir gimana caranya kita ngeluarin duitnya nggak 12 juta. Pokoknya modalnya harus rendah-rendahnya guys, karena duit kita terbatas. Nah kita nego lah, nah, Bu, kalau saya 12 juta langsung setahun itu saya nggak bisa. Saya bisa, boleh nggak saya sewanya per bulan? Tawar tuh, per bulannya boleh nggak 1 juta Bu? Biasanya kalau ambil per bulan itu lebih mahal guys, mungkin 1.200.000. Ya, kalian nggak apa-apa, mending ngeluarin duit 1.200.000 daripada langsung 12 juta di awal. Ingat, semakin besar modal bisnis kalian, semakin bagus guys. Paham ya? Kayak gitu. Nah, mending ngeluarin duit 1.200.000 daripada langsung 12 juta. Kalau langsung 12 juta modal kalian nggak cukup guys. Kalian cuma punya duit 10 juta. Buat sewanya aja udah nggak mampu guys. Itu ya caranya ngatur duitnya guys. Kalian nego, kalian harus ngeluarin duit pecahan paling kecil. Oke? Nah, bayar sewa tempat. Misalnya per bulan anggap aja 500.000 lah. Agak dapat gini guys. Tarik lagi saldonya nih, ini saldo duit saya segini berarti. Next, nah sudah semua, beli bahan guys, beli bahan baku bakso. Nah ini guys,
Iya, sewa tempat sudah, alat-alat gerobak-gerobaknya udah, berarti kan tinggal beli bahan bakunya guys. Nah, beli bahan bakunya 1 juta misalnya, dua kabat mana. Ini guys. Oke, sudah nih dimasak sama istri sama suami. Nah, tanggal 3-nya mulai tuh jualan bakso, bener kan? Ketika jualan bakso ada pendapatan guys, ada omset, pendapatan atau omset lah ya. Ada hasil penjualan dalam sehari. Dapat omset, Mas Erik saya jualan bakso, berapa omsetnya, tulis di situ tuh, misal hasil penjualan bakso dalam sehari berapa, ada duit masuk Mas, total 1.500.000. Mantap guys, langsung dihitungin guys. Oke. Nah, 1.500.000. Terus di hari itu ada duit masuk lagi nggak? Nah, nggak ada, ya udah. Ada transaksi apa lagi nih di tanggal 3 Februari? Oh, ini saya beli bahan baku bakso lagi Mas Erik, karena kan tanggal 4 besok saya mau jualan lagi. Nah, tulis lagi tuh, beli bahan baku bakso misalnya 700.000. Ini angkanya terserah ya, cuma biasanya namanya kuliner guys, belanja bahan baku di hari berikutnya biasanya lebih murah guys, dan lebih presisi. Kenapa ya? Karena di hari pertama mungkin kita belum punya stok sama sekali, misalnya stok saus, stok kecap, stok daging mungkin kita belum punya. Nah, di hari kedua kita udah punya tuh, makanya ketika beli bahan baku yang di hari kedua itu kita ngeluarin duitnya lebih sedikit guys, kan ada stok dari kemarin gitu. Next, ini guys, saran saya, setiap hari kalian harus alokasikan duit Rp1.000 untuk sedekah pagi guys. Tulis ya, Rp1.000 aja guys, biar rezeki kalian tambah lancar guys. Gini guys, oke. Ini 3 Februari, ini tanggalnya ya, tanggal ketika transaksi itu terjadi. Ini udah gini terus, saya tinggal diulang-ulang, anggap aja besok jualan lagi, dan hasilnya kurang lebih sama ya guys ya, seperti ini ya. Terus aja gini diulang-ulang, kan kalian jualan terus dari tanggal 4. Udah gini doang. Nah, ini tinggal ditarik aja guys. Tuh, perhatikan, perlahan-lahan duit kalian bertambah guys. Oke. Nah, sorry, ada yang ketinggalan guys di tanggal, ini tiap hari ya guys ya. Sini. Setiap hari kalian kan butuh makan sama istri guys. Nah, gimana caranya? Kalian ya ngambil duit dari hasil usaha guys. Nah, sini pengambilan keuntungan untuk pribadi, hidup lah, untuk RT gitu, untuk rumah tangga. Ya. Paham ya? Jadi kan kalian menjalankan usaha, di rumah juga perlu ada dapur yang perlu kalian isi lah, kalian masak, kan sehari kalian perlu makan 3 kali sehari sama istri guys.
Nah, istri kan harus dikasih makan guys di rumah. Nah, makan itu pakai duit apa? Ya pakai duit dari hasil keuntungan berjualan bakso guys setiap harinya. Jadi setiap hari ambillah uang hasil dari jualan bakso ini. Nah, berapa nilainya guys? Nah, kalau dari saya, saran saya, kalian harus hitung kebutuhan hidup sehari rumah tangga kalian tuh berapa. Udah, itu aja. Jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil. Secukupnya aja guys. Kalau misalnya sehari itu butuh 60.000 misalnya untuk hidup berdua dengan istri gitu ya, ya udah ambil 60.000. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede. Kalau terlalu kecil kalian miskin, nanti sakit guys. Nanti makanannya tidak bergizi. Kalau terlalu banyak ngambilnya, bisnis kalian bisa terganggu guys. Gitu ya. Nah, diambil berapa? Misalnya ambil 60.000 lah. Ini guys. Nah, nih kan ngambil duit nih 60.000 nih. Saya kasih warna ya. Saya bedakan. Nah, duit 60.000 ini guys yang dimasukin ke sini. Masuk kemana? Ya ke kas rumah tangga. Misal tanggal 3 Februari nih, atau tanggal dari tanggal 1 deh, 1 kita punya saldo awal. Kita punya uang sama istri itu tabungan nah, ini uang rumah tangga punya tabungan guys 500.000. Nah, tulis aja di sini. Nah, tanggal 3 Februari guys, karena kita dapat duit dari bisnis sebesar 60.000, tulis di kas rumah tangga bahwa dapat duit nih 60.000 dari bisnis, dari usaha bakso. Nah, keterangannya apa? Nih, pengambilan keuntungan, keuntungan jual bakso. Nah, berapa nilainya? 60.000. Ini ditambah ini dikurangi ini. Gini guys. Nah, sampai sini paham nggak? Nah, nyambung kan guys? Jualan, ada untung dari jualan, duitnya dimasukkan ke kas usaha, ke kas rumah tangga sebesar 60.000, sehingga menyebabkan uang kas rumah tangga nambah jadi 60.000. Gitu guys. Langsung paralel ya. Terus sama istri kalian tanggal 3 Februari belanja kebutuhan harian berapa? 60.000 misalnya, ya kan? 60.000 ini buat beli beras, beli gula sehari ya guys ya. Itu guys, terus diginiin guys, ada duit nanti isiin lagi. Ini juga gini, pengambilan ya. Ini guys, udah tinggal tanggal 4. Sama ya guys ya.
tuh itu guys. Diulang-ulang gini aja. Nah, terus diulang juga, perhatikan guys angkanya ini guys. Pertama kalian punya angka saldo 10 juta, beli modal turun, terus tiba-tiba karena kalian jualan, angkanya semakin lama semakin naik guys. Coba cek per hari kalian dapat duit omset berapa guys. Nah ini di sini kan 1.500.000 dikurangi 700 sama 1.000 guys. 1,5 juta dikurangi, anggap aja dikurangi 700.000 ya, berarti 800.000 guys. Jadi sehari kalian jualan guys itu dapat omset 800.000. Ingat itu omset ya guys, bukan profit bersih guys, itu omset. Nah kalau sehari dapat omset 800.000, kalau kalian itu jualan selama 26 hari, maka berapa omset total kalian guys selama 26 hari guys? Ya saya hitung dulu guys. 800.000 kali 26. Wish, omset kalian total 26 hari ke depan guys dapat duit 20.800.000. Ingat itu omset guys. Terus ingat itu kalau kondisinya stabil bisnis guys. Ingat bisnis itu kadang nggak stabil. Nah kenapa saya hitung-hitung gini? Ya hanya sebagai prediksi aja guys. Dengan memprediksi seperti ini kalian bisa ngelihat, oh saya sebulan bisa dapat omset 20.800.000 rupiah dengan berjualan bakso. Ingat ini adalah omset dan ini masih kotor, belum dipotong sama biaya listrik mungkin ya, biaya listrik, air, usaha ya. Listrik ini yang saya maksud adalah listrik untuk usaha bakso. Mungkin baksonya butuh lampu di atas, maka kan ada listriknya itu. Nah itu belum dikurangi itu guys. Sebesar 20.800.000. Ingat itu omset ya guys, bukan profit. Jangan sampai kalian itu matanya keburu biru duluan, anggapnya sebulan saya dapat profit 20.800.000. Oh ya sudah deh. Nah, karena kalian menangkapnya keliru, kalian langsung mikirnya gini, sudah deh saya kredit motor baru karena saya sebulan saya memprediksi ini. Reketek guys. Itulah awal tanda-tanda di mana bisnis kalian akan mulai hancur. Jadi jangan dulu guys, biarin dulu bisnisnya itu modalnya membesar, pelan-pelan dikumpulin. Ingat, ini saran dari saya, kalau bisnis modalnya gede itu enak guys. Enaknya apa? Ya kalau kita mau membesarkan bisnis itu gampang. Nah, misal kita butuh apa nih? Oh ini butuh kursi lagi, meja lagi karena pelanggannya tambah banyak nih warung baksonya. Jadi butuh meja yang lebih banyak lagi karena orang banyak duduk di situ. Nah kalian nggak bingung tuh. Oh iya, mau nambah meja pakai duit apa ya, masa gitu guys? Ya karena kalian sudah usahanya udah berjalan sebulan, kalian sudah punya tabungan tuh, modalnya tambah besar. Dari modal itu bisa dibuat belikan meja lagi. Gitu guys, dikumpulin. Ingat, bisnis itu kebutuhannya juga sama guys, sama kayak rumah tangga. Makanya berhati-hatilah dalam membelanjakan uang bisnis. Harus paham ini omset, ini profit. Ini omset nggak boleh diambil sepenuhnya. Ingat, bisnis itu juga perlu tumbuh, sama kayak kita perlu tumbuh, berarti kita butuh apa ya? Butuh beli baju, butuh beli makan yang bergizi. Bisnis juga sama. Kalau bisnisnya mau tumbuh ya dikasih apa? Ya dikasih modal, tambahan modal. Itu jangan baru dapat omset dikit beli handphone, beli yang nggak penting, ngeredit TV, ngeredit motor baru, padahal sebenarnya beli motor bekas udah bisa guys. Itu guys. Nah, saya cerita sedikit. Saya aja itu 5 tahun saya puasa guys.
di bisnis Metapos itu guys. Jadi saya selama 5 tahun itu saya nggak ngambil dividen guys. Bayangin 5 tahun ya guys. Terus diapain uangnya Mas Erik ya? Saya taruh ke perusahaan lagi guys. Jadi perusahaan, jadi modal bisnis saya jadi tambah usaha. Setelah 5 tahun itulah baru saya memberanikan diri guys ngambil dividen. Itu jangan baru buka bisnis sebulan 2 bulan diprediksi punya duit segini udah berani kredit motor aja dah karena bakso saya sudah menghasilkan. Aduh, jangan ya guys ya, sabar dulu, biarin dulu. Ini guys, ini saya handphone saya ini, nah ini iPhone 12 guys. Saya belinya tunai guys. Itu pun karena sudah merasa butuh guys. Jadi selama 5 tahun itu saya nggak pakai handphone iPhone, pakai Android dulu guys. Jadi pakai yang jelek. Sepeda motor, harga sepeda motor saya berapa? 2,5 juta guys saya belinya, bekas. Ini beneran guys. Beli bekas ke saudara 2,5 juta. Terus saya perbaiki mesinnya 1 juta rupiah, habis 3 juta total 3,5 juta jadi. Udah sepeda motor 3,5 juta. Padahal itu kelasnya saya kelas direktur, tapi sepeda motor saya 3,5 juta. Nggak apa-apa, nggak usah gaya-gaya dulu. Yang penting bisnis dulu yang diutamakan. Bisnisnya yang dikasih makan, yang dirawat bisnisnya. Jangan kesusu bergaya-bergaya dulu. Oke, yuk lanjut. Udah. Ini ya. Nah, ini kelihatan nanti guys. Ya, perhatikan. Nanti ini baru tanggal 5 ya, baru tanggal 6 nih. Ini baru tanggal 6, duit kalian sudah bertambah sedikit. Coba nanti setahun, sebulan saya yakin modal kalian akan bertambah jadi 30 juta lah kurang lebih. Lumayan. Kalau itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kumpulin setahun, udah ratusan juta guys. Oke guys, mantap guys, itu baru bisnis. Jadi bisnisnya yang dikuatin dulu, banyakin duitnya. Banyak keuntungan ketika bisnis kita modalnya gede. Mau merekrut karyawan enak, mau buka cabang enak, ada duitnya, mau ekspansi di mana-mana enak, mau rekrut karyawan, apalagi misalnya saya mau nambah ini tim digital marketing ya, bisa guys bayarnya guys, nggak perlu ngutang, paham guys? Jangan ngutang ke bank, tapi pakai duit hasil penjualan sendiri. Itu lebih baik guys. Saya nggak suka ngutang orangnya. Saya mending ya nunggu aja deh, pelan-pelan jualan, ditabung baru pakai belanja gitu guys. Nah, ini juga sama, tinggal diterusin aja, sama ya guys ya, ini sama. Nah, Mas Erik, saya itu kan punya kebutuhan. Kayak istri ini kan sudah hamil, besok kan melahirkan. Kebutuhan persalinan ini kan harus dipikirkan. Ya kalau cuma saya 60.000 gini doang Mas Erik, ya mana bisa bayar biaya persalinan, betul. Makanya nanti ketika akhir bulan, ketika duitnya udah cukup di sini, ambillah uang dari hasil keuntungan di sini guys. Misal tadi kan kurang lebih 30 juta nih angkanya di bawah. Nah, ambillah berapa? Kan persalinan itu kan butuh waktu 9 bulan guys. Nah, kalian sudah bisa mulai ngambil nih dari sini. Misal per bulan ambil 3 juta. Sini misalnya ya. Saya tulis pengambilan keuntungan akhir bulan. Terserah kata-katanya guys, pokoknya ambil duit 3 juta misalnya, atau 2 juta aja deh.
per sejuta. Biaya persalinan berapa sih? Anggap aja 9 juta ya guys. Nah, kalau 9 juta dalam 9 bulan, berarti per bulan kita ambil dari bisnis itu sejuta. Nah, nah ini alurnya negatif. Nah ini saya kasih warna berbeda lagi. Ini 1 juta masukkan kemana? Ke rekening guys. Nah, paham ini tanggal berapa tadi? Anggap aja tanggal 29 ya. Tanggal 29 Februari, tabungan persalinan. Ada uang masuk sebesar 1 juta rupiah. Gini guys. Nah, paham? Nggak, perhatikan. Nih, ini yang warna hijau. Ini adalah kas untuk usaha, ojo jangan diutak-utak ya. Ini memang untuk kepentingannya usaha. Ini untuk rumah tangga guys. Paham? Yang warna pink. Warna pink ini untuk kebutuhan rumah tangga. Yang ini guys, ini untuk tabungan guys, masa depan atau apapun itulah ya, untuk persalinan itu. Ini ada duit di bank 1 juta. Terus seperti ini guys, kalian lakukan, kalian puter, kalian rajin buka usaha, jualan, buka terus. Buka, ada hasilnya ditabung, buka, ada hasilnya ditabung. Terus hidup sederhana saja, terus ditabung. Karena masa depan itu ya seperti ini kan perlu dipikirkan. Nah, biar punya tabungan. Gitu guys, dengan seperti ini hidup sederhana, jualannya rajin, buka usaha, berdoa, bersedekah, secara otomatis nanti pelan-pelan duit kalian banyak, kalian bisa umroh, bisa persalinan, baru mulai beli TV lah, gitu-gitulah guys, kalau sudah ada duit lebihnya. Oke guys. Nah, jadi kalian punya 3 kas. Nah, saya akan kasih contohnya. Ini 3 kas, guys. Ini rapi. Dengan cara seperti ini, duit nggak nyampur-nyampur, guys. Sudah nggak nyamannya bisnis itu nyampur-nyampur. Harus pinter secara keuangan, guys. Oke. Itu ya. Ini tinggal dilanjutin sendiri ya, guys. Ini mungkin tanggal 29 Maret. Ini dapat lagi tabungan persalinan, ya kan? Ini guys, ini duit gurih guys, ya saldo 2 juta nanti guys. Ini kok 1 juta? Ini tambah ini dikurangi ini. Nah, saldonya 2 juta. Berarti kan kalau 9 kali jadi 9 juta guys. 9 juta akhirnya bisa persalinan. Nah, gitu. Nanti nabung lagi. Oke? Dari sini kan kelihatan guys, kalau bisnis kalian itu lancar, kalau kalian punya 1 outlet menghasilkan uang segini, berarti kalau punya 2 outlet tinggal dikalikan guys. Oke? Udah ya? Ini video sedikit sharing dari saya terkait buku kas, minimal 3 kas ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa klik komen, subscribe, dan share ya guys ya. Oke, terima kasih guys.